Pemirsa, terjerat cinta pria pengangguran, seorang wanita menjadi budak cinta alias bucin hingga rela menjadi istri ketiga. Namun jauh dari cerita bahagia, setelah 2 tahun menikah, korban dibunuh suami yang sangat dicintai. Jasadnya ditenggelamkan di bak kamar mandi. Korban tertipu karena ternyata sang suami menikahinya secara siri hanya demi menumpang hidup. Jamila, pemilik toko perlengkapan kematian di Jalan Pembangunan Mulyorejo, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, ditemukan putrinya tewas di kamar mandi. Keluarga awalnya curiga, ruko milik Jamila yang menjadi tempat tinggal gelap, semua aliran penerangan listrik dimatikan dan terkunci. Putri Jamila sangat paham tidak biasanya ibunya mematikan semua penerangan. Saat handphone Jamila dihubungi tidak ada jawaban. Bersama warga, pintu ruko kemudian dibuka paksa dan Jamila ditemukan tewas mengenaskan di kamar mandi. Saat ditemukan, Ipul suami Jamila tidak berada di ruko yang biasa ditempati berdua. Jenazah di dalam bak yang tangan kiri ke atas, tangan kanan ke bawah. Informasi awal Pak, apakah dia dibunuh atau gimana Pak? Ya setelah saya interogasi keluarga, ya kata keluarga katanya kemungkinan dibunuh suaminya. Sebelum ditemukan tewas, toko milik Jamila yang menyediakan kain kafan, kemenyan hingga bunga papan perlengkapan kematian tutup sejak pagi hari. Keluarga mencurigai kejanggalan menjelang maghrib karena seharian Jamila tidak terlihat. Setelah mendapat laporan warga dan mengevakuasi korban, polisi melakukan penyelidikan di lokasi dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa saksi. Dari rekaman CCTV di ruko lain terlihat Ipul keluar menggunakan sepeda motor pagi hari dan membawa karung yang diduga barang-barang berharga. Selama 2 tahun terakhir, Jamila tinggal bersama Ipul, suami sirinya. Ipul sudah lama dikenal warga setempat karena memiliki istri pertama yang tinggal tak jauh dari ruko milik Jamila. Sedangkan Jamila merupakan istri ketiga Ipul. Kakak Jamila sudah curiga sejak pagi hari karena ruko tidak buka dan baru memberitahu putri Jamila pada sore hari. Dilihatnya ruko masih tutup juga. Dia merasa curiga, turunlah dia dari beca, dilihatlah ke belakang kan, diintip dengan membawa tangga, tapi tidak kelihatan juga. Tapi setelah dia balik lagi ke depan dia, jumpai tukang baju di sebelah ini. Dia ditawarnya sama tukang baju, bahwasan kami ada CCTV. Korban ini dulu janda ya? Setahu saya janda Pak. Janda, si pelaku ya? pun sudah punya istri. Sudah punya istri ya? Ipul suami siri Jamila ditangkap polisi di rumah orang tuanya Pantai Ujung Blang Banda Sakti, Lok Sumawe, Aceh. Pria berusia 42 tahun ini ditangkap saat tidur sekitar pukul 8 pagi dan berusaha kabur sehingga ditembak kakinya oleh polisi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Ipul mengakui membunuh istri ketiganya karena sakit hati Jamila meminta cerai. Ipul juga mengakui selama 2 tahun ini menggantungkan hidup pada Jamila. Ipul tidak pernah bekerja dan tinggal di ruko bersama Jamila. Bunuh istrimu kan, yang kasih makan kau istrimu. Mana anaknya, ada ikut datang sini? Sebelum dibunuh, Ipul dan Jamila sempat bertengkar di tempat tidur masalah perceraian. Jamila menginginkan untuk berpisah karena Ipul terus-terusan menumpang hidup. Anak kandungmu ada berapa? Yang pernah berpisah kami yang terakhir tahun. Kejadian 2 tahun lalu, Ipul yang sudah memiliki 2 istri menjalin hubungan asmara dengan Jamila, seorang janda penjual perlengkapan kematian.
Karena sudah ditegur aparat desa setempat, keduanya kemudian menikah secara siri dan tinggal bersama. Setelah menikah, Ipul justru menggantungkan hidupnya pada Jamila, tidak mau bekerja hingga meminta dibelikan sepeda motor. Setelah dibelikan sepeda motor baru, Ipul tetap tidak mau bekerja sehingga memicu keributan dengan Jamila, istri ketiganya. Jamila kemudian meminta cerai. 27 Maret lalu kembali terjadi keributan hingga Ipul membunuh Jamila, kemudian mengunci toko sekaligus tempat tinggalnya dari luar. Ipul kabur ke rumah orang tuanya di Lok Sumawe, Aceh. Sementara mayat Jamila ditemukan putrinya yang masih di bawah umur di bak kamar mandi. Usai membunuh, Ipul membawa kabur berbagai barang berharga Jamila dibawa ke rumah orang tuanya. Motif untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh korban, di mana motif ini si korban meminta bercerai dengan si tersangka karena tersangka ini statusnya adalah suami siri dari si korban, tetapi karena si korban meminta diceraikan oleh suaminya sehingga dia marah dan kemudian membunuh istrinya. Tersangka terancam hukuman minimal 15 tahun penjara dan maksimal seumur hidup dengan barang bukti sepeda motor, handphone, dan uang 6 juta rupiah yang diambil dari tempat tinggal Jamila. Dua ibu rumah tangga kakak beradik, Jamiah dan Sunarsih, ditemukan tewas di dalam rumah sekaligus toko Jalan Trans, Desa Mantaren, Kahayan Hilir, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Bahkan Jamiah tewas dalam kondisi hamil 6 bulan. Kedua mayat ditemukan oleh anak laki-laki Jamiah dan suami Sunarsih dalam kondisi penuh luka di bagian wajah. Lokasi pembunuhan merupakan rumah milik Jamiah yang digunakan untuk berjualan barang-barang kelontong. Sementara Sunarsih menginap di rumah Jamiah karena berencana pergi ke Hulu Kapuas. Dari hasil penyelidikan di dalam rumah Jamiah dan memeriksa sejumlah saksi, polisi memastikan kakak beradik ini tewas dibunuh. Ada 2 orang wanita, yang satu dalam keadaan hamil 6 bulan. Meninggal dunia dan sangat ironis sekali, mukanya hancur. Pak, berdasarkan pengejaran Pak, penyidikan, apa peran pelaku nih Pak? Peran pelaku seperti masih ada kerabat hubungan suami istri dengan salah satu. Setelah memeriksa sejumlah saksi, polisi mengejar keberadaan Suparno, suami Jamiah yang menghilang. Warga sekitar rumah Jamiah juga sempat melihat keberadaan Suparno yang datang menggunakan sepeda motor ke rumah istrinya sebelum terjadi pembunuhan. Suparno ditemukan polisi di rumah anak dari istri pertamanya saat akan melarikan diri ke luar daerah. Pelaku ditangkap oleh tim di Mandumai, wilayah Kapuas Barat, berbatasan dengan Batola, wilayah Kalimantan Selatan, pada pukul 5 pagi kemarin. Motif yang ada yaitu yang bersangkutan, pelaku merasa terhina karena seringkali dilecehkan, kemudian diusir oleh kakak dari istrinya, korban tersebut. Sakit hati gitu. Sakit hati. Suparno ditembak kakinya karena saat ditangkap berusaha melarikan diri. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Suparno mengaku sakit hati karena sering disindir oleh Sunarsih yang dianggap ikut campur urusan rumah tangganya. Suparno yang tidak memiliki pekerjaan tetap dianggap bergantung pada Jamiah yang memiliki usaha jualan. Bahkan pagi harinya saat bertemu Sunarsih di rumah Jamiah, Suparno diusir pergi. Dendam sama kakaknya itu kan aku nggak boleh ke situ. Yang keras lagi. Jadi dendam sama kakaknya kan nggak boleh ke situ, diusir terus. Kalau ke situ mulai pagi itu aku mau berangkat kerja itu sudah diusir. Suparno mengaku menyayangi Sunarsih dan tidak ingin bercerai. Bahkan dini hari saat kejadian, Suparno hanya berniat membunuh Sunarsih, namun Jamiah istrinya terbangun dari tidur. Bapak kan dendam dengan kakak ipar Bapak, tapi kenapa istri Bapak juga? Karena mau bangun mau teriak. Oh, mau teriak Pak ya? Takut ketahuan istri. Tidak ada masalah sebelumnya dengan istri Pak? Tidak ada Pak. Tidak ada. Udah menyesal nggak sekarang Pak? Kejadian berawal Suparno yang menikahi Jamiah, seorang janda pemilik toko, dan mengaku telah bercerai.
Namun ternyata Suparno masih memiliki istri sehingga memicu keributan pasangan ini. Meski sedang hamil, Jamiah meminta cerai pada Suparno. Suparno yang tidak memiliki pekerjaan juga sering disindir Sunarsih, kakak iparnya, karena menumpang hidup pada Jamiah. Sindiran Sunarsih membuat Suparno sakit hati dan sudah sering mengancam akan membunuh. 22 Maret saat Sunarsih menginap di rumah Jamiah, dini hari Suparno masuk lewat pintu belakang. Sunarsih dianiaya hingga tewas. Jamiah terbangun kemudian juga dianiaya. Padahal Jamiah sedang dalam kondisi hamil anak Suparno yang berusia 6 bulan. Pelaku bermula melakukan niatnya karena merasa dendam. Merasa dendam dari pihak mantan istrinya dan kakak istrinya yang mengusir yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan merasa dendam, timbul niatnya ingin menghabisi yang boleh dikatakan mantan istrinya dan kakaknya yang mengusir yang bersangkutan. Hingga pada malam hari yang bersangkutan melihat di warung itu hanya ada 2 orang, kakak dan mantan istrinya. Yang bersangkutan langsung masuk melalui pintu belakang, mengambil kunci Inggris dan memukul kakaknya dulu. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti alat yang digunakan untuk membunuh 2 korban. Menurut pengamat sosial Retno Wijayanti, dalam membangun keluarga, setiap pasangan harus memiliki tujuan, bukan hanya karena cinta, namun harus menciptakan kesejahteraan bersama. Kedua pasangan harus saling melengkapi, termasuk dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang berkualitas. Kita seseorang berkeluarga, salah satu inti dari membangun ketahanan keluarga adalah mengenali kerentanan keluarga. Nah, Jamila ini kurang mengenali kerentanan yang muncul ketika dia menikah dengan Saiful. Yang pertama, kerentanan keluarga ada 3. Kerentanan secara fisik, yaitu ekonomi. Bagaimana Saiful itu mampu tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mampu nggak memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam ketika dia berkeluarga. Dan sudah dipastikan bahwa Saiful seorang pengangguran. Nah, ini tidak disadari oleh Jamila bahwa ini akan menyebabkan kerentanan-kerentanan. Seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah nekat mencuri mobil dengan modus pembiusan menggunakan racun. Pelaku mengincar sopir taksi online sebagai korbannya. Korban yang pingsan ditinggal di rumah sakit, sementara mobilnya dibawa kabur pelaku dan dijual 10 juta rupiah. Kamera CCTV di rumah sakit ini merekam awal mula aksi pencurian mobil yang dilakukan Dinda Arista Wardani, 28 tahun, terhadap seorang pengemudi taksi online. Korban yang pingsan dibius pelaku saat dalam perjalanan lalu ditinggal di rumah sakit. Pelaku membawa kabur mobil korban disergap tim Resmob Polrestabes Semarang di halaman SPBU Jalan Sukun, Banyumanik, Semarang. Unitnya ada ketemu. Dalam setiap aksinya, pelaku meracuni korban saat dalam perjalanan. Mobil curian dijual pelaku seharga 10 juta rupiah. Ambil minuman supir itu? Gimana cara ngambil kalau dia ada di dalam? Enggak, dia di kamar mandi. Oh, pada saat dia turun, kamu ngambil minuman itu, kamu tetesin? Ini buat apa? Main. Dengan modus yang bersangkutan, tersangka ini memberikan campuran minuman yang berisi air, kemudian dicampuri dengan obat mata, sehingga mengakibatkan pengemudi ini pusing dan sakit perut. Bahwa memang selain meringkus pelaku, petugas juga berhasil mengamankan 1 unit mobil, botol minuman air mineral, dan botol cairan obat tetes mata. Pelaku bakal dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam pidana 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi melaporkan.